15%. Bu, Ya, mohon maaf Bu, memotong pembicaraannya Bu. ya. Ini di arsitektur ruang dalam ada pemberitahuan dari Bu ini eh, kuliahnya itu dia diundur Bu. Mulai Enggak jam jam 10. 10. Enggak jam 10. Mulai jam 10 kan? Ya, mulai jam 10. Jadi saya punya Jam waktu 10. 1 jam ya. Punya waktu 1 jam untuk memberikan kuliah perdana dari manajemen proyek ini. Ya, marilah kita manfaatkan 1 jam ini dengan sebaik-baiknya. Ya, kita mulai ya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi sahri sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu meskipun perkuliahannya ini perkuliahan daring, tapi tidak memberi kita tetap akan semangat dan materinya juga sama bisa tersampaikan. Betul. Jadi yang pertama kontrak mengajar ini akan saya share dulu RPS-RPM-nya. Jadi adik-adik tahu tentang apa yang akan kita kerjakan selama 1 semester ini. Manajemen proyek 2 SKS. Deskripsinya, manajemen proyek adalah mata kuliah yang mempelajari tentang cara mengelola proyek sehingga proyek itu dinilai berhasil. Berhasil yang bagaimana? Tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Materi yang dipelajari mulai dari pengertian manajemen secara umum, pengertian manajemen proyek, unsur-unsur pelaksana pembangunan. Kalau mau bangun itu harus ada apa saja. Kemudian kalau mau dibangun kan berarti harus ada lelang dulu, caranya seperti apa. Bestek atau gambar kerjanya seperti apa, rencana kerja itu rencana yang akan dikerjakan selama proyek berlangsung, dan rencana lapangan, rencana yang ada di dalam lapangan, dalam site itu seperti apa, kemudian bagaimana membuat network planning, membuat perencanaan sehingga tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya, dan membuat RAP. Nah, nanti saya juga menginginkan ada dari luar yang bisa membantu tentang RAP dan sebagainya. Kemudian yang perlu saya ungkapkan di sini juga capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi nanti selama 1 semester itu mahasiswa bisa mencapai apa saja. Pada saat UTS kita pelajari ada 3 poin. Poin yang pertama, mahasiswa memahami tentang persamaan dan perbedaan manajemen secara umum dan manajemen proyek. Itu berbeda, bedanya di mana. Kemudian kita juga membahas tentang dokumen-dokumen proyek, tentang pelelangan, RKS. RKS itu rencana kerja dan syarat-syarat, bestek, melalui studi lapangan, literatur, dan tugas-tugas. Jadi nanti ada tugas yang adik-adik mencari dokumen-dokumen atau bestek yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga, capaian pembelajarannya mahasiswa dapat membuat planning, rencana kerja, dan rencana lapangan. Ini 1, 2, 3, ini pada saat UTS. Setelah UTS, kita akan belajar untuk menyusun network planning. Jadi merencanakan jaringan kerja bagaimana dari awal sampai akhir bisa berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Ada perhitungan-perhitungannya. Kemudian yang kelima, mahasiswa belajar menghitung rencana anggaran biaya bangunan yang sederhana. Mungkin nanti kita akan planningnya mendatangkan
praktisi dari luar. Kemudian yang 6, dapat merencanakan proyek agar tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya berdasarkan time schedule, network planning, dan RAP. Nah, ini materi pembelajarannya kita punya 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Pertemuan yang pertama ini kontrak mengajar. Kontrak mengajar ini apa yang saya berikan penjelasan ini merupakan kontrak mengajar RPS dan RPM perkuliahan manajemen proyek. Dan ada tugas pertama. Kemudian yang kedua, minggu kedua, persamaan dan perbedaan manajemen secara umum dan manajemen proyek. Jadi hari ini sampai nanti hampir jam 10, saya akan memberikan perkuliahan minggu pertama kedua ini. Nanti minggu ketiga, minggu depan kita sudah masuk minggu ketiga, yaitu unsur-unsur pelaksana pembangunan. Minggu keempat pelelangan, 5 bestek, rencana kerja, rencana lapangan, setelah itu UTS. UTS-nya menyangkut ini. Kemudian ada setelah UTS kita mulai belajar untuk menghitung. Ini isinya hitungan dengan bulatan network planning. Ini juga nomor 11 dan nomor 12. Jadi network planning nanti 2 minggu. Kemudian RAP juga 2 minggu. Kemudian pengawasan dan pemeliharaan proyek serta keterlambatan itu juga 2 minggu. Setelah itu review materi secara keseluruhan dan pengumpulan tugas. Itu metodenya metode interaktif, diskusi, dan membuat RAP. Tugas yang pertama, adik-adik bisa membaca dan meresum laporan kerja praktek mahasiswa sebagai langkah awal pengenalan proyek. Kemudian yang tugas kedua, ini nanti ada tugas kelompok, mencari dokumen proyek. Tugas ketiga, mencari harga bahan bangunan dan menghitung RAP. Jadi ini ada tugas pertama dan ketiga, ini individu, tugas kedua ini lapangan. Yang direncanakan tugas-tugasnya ini 10% masing-masing, UTS 30% dan UAS 40%. Referensi, saya punya bukunya manajemen proyek tahun 2008. Kemudian ada bukunya Joyo Wirono tentang manajemen konstruksi, ada bukunya Wolfram Ervianto tentang teori aplikasi manajemen proyek konstruksi, ada bukunya Iman Soeharto tentang manajemen proyek dari konsep sampai operasional, kemudian ada tugas-tugas manajemen proyek, ada laporan kerja praktek, ada etika bisnis konstruksi. Nah, itu kira-kira yang akan saya berikan kepada adik-adik selama 1 semester. Nah, ini mingguannya, minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga, sampai dengan minggu ke-16. 16 itu termasuk UAS dan nanti kemungkinan akan saya buat kuesioner kalau memang masih diperlukan. Itu adik-adik. Jadi adik-adik sudah tahu kira-kira dalam 1 semester ini mau belajar apa dan capaiannya seperti apa. Saya tahu tentang manajemen, bedanya dengan manajemen umum dan manajemen proyek. Kemudian manajemen proyek itu apa, sampai dengan membuat rencana kerja, RAP, dan ini tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Kemudian ya kita memanfaatkan waktu. Jurnal ya, kita langsung ke sini saja. Nah, sudah kelihatan ya adik-adik ya, materi tutorial tentang manajemen proyek. Sudah bisa dibaca? Sudah ya?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini tentang materi minggu pertama dan minggu kedua. Tapi saya kemas dalam kuliah perdana karena minggu pertama kemarin tidak bisa memberikan kuliah karena semua dosen masih disibukkan dengan mengisi beban kinerja dosen, laporan beban kinerja dosen. Dan saya juga sebagai asesor LBKD juga. Kemudian minggu kedua ini ternyata perkuliahan jamnya berganti-ganti. Dulunya hari Senin, sekarang dipindah hari Selasa. Nah, pada saat hari Selasa itu kita pas membicarakan KAK Stupa 4. Hari Rebunya Stupa 4, hari Kamis libur, adanya waktu hari ini. Ya, hari ini kita berikan sebagai kuliah perdana. Kita tahu di proyek-proyek itu ada proyek kecil, ada proyek besar, berbagai keterkaitan akan kita bicarakan dalam membangun sebuah proyek. Proyek tidak hanya berdiri sendiri begitu saja, tapi kan dimulai dari awal. Awalnya kita mengerjakan apa saja. Pertama kan harus ada gambarnya ada, kemudian ada yang mengerjakan, dan mengerjakan ini yang ngerjain siapa? Misalkan mengerjakan kontraktor. Bagaimana kontraktor bisa mendapatkan pekerjaan tersebut? Caranya ikut lelang. Bagaimana caranya ikut lelang? Aturan-aturannya seperti apa? Perusahaan apa yang kira-kira bisa masuk? Kualifikasinya seperti apa. Nah, kita akan mempelajari hal-hal seperti itu. Kemudian waktunya, kalau kita membangun bangunan tinggi seperti ini, waktunya berapa? 10 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun, bagaimana cara mengendalikan proyek ini supaya berjalan lancar. Kalau ada yang kurang-kurang, bagaimana caranya menutupi, gitu. Jadi harus time schedule-nya harus jelas. Jadi harus punya time schedule yang jelas dari awal sampai akhir. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya, support sistemnya seperti apa, proyeknya kecil atau besar, dan sebagainya. Jadi adik-adik bisa mengakses yang namanya manajemen proyek dari berbagai media. Kalau misalnya lihat di internet, oh buku ini ada seperti ini, kemudian realitas di lapangan seperti apa, itu juga banyak sekali YouTube yang bisa dipelajari oleh adik-adik. Jadi saya hanya memberikan poin-poinnya, nanti adik-adik bisa mengembangkan. Jadi manajemen proyek adalah ilmu yang berkaitan dengan keahlian, keterampilan, dan teknis dalam memimpin dan mengkoordinir sumber daya manusia. Untuk menjadikan proyek ini menjadi besar dan berhasil, berarti kita harus punya kemampuan untuk memimpin, kemampuan manajerial, keterampilan teknis memimpin. Yang dipimpin apa saja? Yang dipimpin adalah orang-orang yang berkompeten. Nah, orang-orang yang berkompeten itu merupakan sumber daya manusia. Sumber daya manusianya seperti apa di proyek itu? Ada insinyur, arsitek, ada sipil, ada teknisi, kemudian ada mandor, dan sebagainya. Nah, itu bagaimana caranya mengelola, mengkoordinir sumber daya. Yang dikoordinir tidak hanya sumber daya saja, tapi juga dana. Uangnya itu seberapa banyak yang bisa
dikerjakan, dicake untuk agar bisa menjadi bangunan. Nah, uangnya nanti belikan material yang ini, belinya kapan, belinya di mana, harus datang kapan, dan sebagainya. Nanti diletakkan di mana, di gudangnya seperti apa, kemudian peletakan materialnya, kemudian bagaimana caranya mengkoordinir sumber daya ini, sehingga 1 minggu harus sekian persen jadi bangunannya. Nanti 1 bulan harus sekian persen jadi. Kalau sudah sekian persen jadi nanti bisa digunakan untuk mengambil uang atau apa sesuai dengan tornya. Kalau sudah sekian persen uangnya bisa turun. Termin pertama, nanti termin kedua sekian persen, termin ketiga sekian persen. Jadi yang dikoordinir itu tidak hanya manusia, tapi yang dikoordinir juga dana, juga material. Materialnya itu jangan sampai terlambat datang. Materialnya harus jauh-jauh hari dipersiapkan. Kalau orang-orangnya, teknisinya semuanya sudah ada, tapi ternyata materialnya belum ada, maka kendala material ini akan memberikan dampak pada tidak tepatnya waktu. Waktunya akan molor. Kalau waktunya akan molor, berarti ada tenaga kerja yang nganggur. Kalau ada tenaga kerja yang nganggur, berarti nanti ada uang yang terbuang. Nanti ada biayanya nambah, waktunya nambah, dan sebagainya. Jadi ini banyak sekali yang harus dikerjakan. Jadi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan, itu berupa bisa tepat waktu, bisa tepat mutu, dan bisa tepat biaya. Dan lagi harus memperhatikan keselamatan kerja atau K3. Nah, ini pengertian manajemen. Kalau adik-adik mengerti tentang manajemen, manajemen itu ada manajemen secara umum, jadi secara global. Manajemen yang digunakan di perusahaan, manajemen yang digunakan di kampus-kampus, ada manajemen yang digunakan di mana. Nah, itu namanya manajemen umum. Beda dengan manajemen proyek. Manajemen umum itu disebut juga general management atau manajemen klasik atau manajemen fungsional. Dan secara garis besar, pengertian manajemen secara umum itu digunakan di bidang ekonomi dan sebagainya. Itu merupakan sinkronisasi dari manusia, bahan atau teknologi, dan dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan sebagai pertanggungjawaban kinerja sehingga hasilnya itu bisa maksimal. Jadi dicontohkan, ini ada gambar bangunan seperti ini. Untuk mewujudkan bangunan seperti ini, maka harus ada manajemennya. Bagaimana cara mengatur sumber daya, sumber dana, dan material sehingga mencapai hasil yang maksimal. Nah, ini capaian pembelajaran mata kuliah yang tadi sudah saya berikan pada saat kontrak mengajar ya. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang mengorganisasikan proyek yang terdiri dari pengenalan ruang lingkup manajemen secara umum dan manajemen proyek secara khusus. Jadi kalau manajemen secara umum itu bisa digunakan dimanapun. Tapi kalau manajemen proyek, itu ya hanya untuk satu proyek saja. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu mempelajari tentang bagaimana cara memperoleh proyek. Dokumen-dokumen pendukung proyek, ada pelelangan, dokumen, bestek, rencana kerja, rencana lapangan. Kemudian yang ketiga, capaian pembelajaran yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tentang perencanaan proyek agar tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya dengan jalan memahami network planning, anggaran biaya proyek, dan pengawasan pemeliharaan.
dengan jalan studi literatur, studi lapangan, dan praktek latihan melalui tugas-tugas. Nah, deskripsinya ini tadi juga sudah saya berikan pada saat kontrak mengajar. Mata kuliah manajemen proyek, mata kuliah yang mempelajari tentang cara mengelola proyek. Sehingga proyek itu dinilai berhasil. Berhasil dalam arti apa? Proyek itu tepat waktu, proyek itu tepat mutu atau kualitasnya, kemudian proyek itu tepat biaya. Biayanya tidak membengkak, waktunya tidak molor, dan mutunya tetap sesuai kualitas. Kalau KW1 ya KW1, bukan KW2 gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Jadi sudah tahu dulu apa yang akan kita pelajari di manajemen proyek ini. Nah, yang akan kita pelajari ini ada 9. Pengertian manajemen secara umum, manajemen proyek, unsur-unsur pelaksana pembangunan, pelelangan, bestek, rencana kerja di lapangan, atau planning, RAP, pengawasan pemeliharaan, dan klaim keterlambatan. Dan mahasiswa diberi tugas untuk mencari dokumen proyek, untuk mengenal aktualitas dan realitas proyek, dan di akhir perkuliahan, mahasiswa diminta menghitung RAP. Tidak perlu RAP bangunan yang besar-besar, tapi RAP bangunan yang paling sederhana dulu. Kalau yang sederhana bisa, nanti yang besar juga akan bisa, karena prinsipnya adalah sama. Di sini kita mulai bab 1 tentang pengertian manajemen secara umum. Secara umum itu manajemen adalah cara menggunakan sumber daya yang tersedia agar menghasilkan keluaran yang maksimal. Ini menurut Stephenson. Kemudian sumber daya ada 3 macam, yaitu manusia, dana, dan material. Kemudian ada beberapa pendapat tentang manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai sebuah pengetahuan. Manajemen adalah ilmu yang bersifat interdisipliner dengan mempergunakan bantuan dari ilmu sosial, filsafat, dan matematika. Ini pendapat-pendapat tentang manajemen secara umum. Ada juga yang melihat manajemen sebagai sebuah sistem. Manajemen adalah kerangka kerja yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan dan diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi ini ada sistem organisasi. Jadi yang namanya manajemen itu macam-macam. Ini manajemen secara umum, belum masuk ke manajemen proyek. Ada yang ketiga, ini melihat manajemen sebagai sebuah fungsi yang masing-masing dapat dilaksanakan tanpa menunggu selesainya kegiatan yang lain. Meskipun kegiatan tersebut saling berkaitan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, manajemen sebagai sebuah proses yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber yang tersedia. Yang kelima, manajemen sebagai sebuah profesi. Misalnya, manajemen profesi di bidang kedokteran, di bidang teknik, di bidang hukum, dan sebagainya. Yang keenam, manajemen sebagai sebuah grup kolektif, bisa jabatan kepemimpinan dalam organisasi, misalnya kelompok pimpinan, kelompok atas, kelompok pimpinan tengah, ya middle manager, dan kelompok pimpinan bawah, seperti itu. Kemudian kita mengenal definisi manajemen menurut beberapa ahli. Contohnya menurut George Ferry, kalau dalam sebuah manajemen itu adalah proses nyata. Di dalam manajemen itu ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, dan ada pengawasan yang masing-masing saling memanfaatkan dalam bidang ilmunya. Jadi bagaimana caranya seseorang
seorang manajer bisa membuat perusahaannya menjadi maju karena dia punya planning, punya organizing, punya actuating, dan punya controlling. Sistem tersebut dilakukan secara berulang dan hasilnya akan memperbaiki planning. Hasil dari controlling ini akan memperbaiki planning. Berulang dan kembali ke yang paling atas. Menurut George Ferry ini ada akronim ya. Tadi kan ada 4. Akronimnya POAC. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Ini yang paling simpel. Tapi kalau perusahaannya itu lebih besar lagi, apakah organizing itu semudah itu? Mungkin ada staffing, harus dibuat staff-staffnya. Perencanaannya apakah ya semudah itu? Maka kalau perusahaannya lebih besar, ini menurut Luther Gulick ada manajemen dengan akronim POSCORP. Jadi tidak hanya POAC, tapi ada planning, organizing, kemudian staffing. Jadi ada penyusunan pegawai-pegawai. Ini bagian ini bagian ini. Ada yang mengarahkan yang namanya directing, ada pengkoordinasian atau coordinating, ada pelaporan atau reporting, dan ada pembiayaan atau budgeting. Kalau proyeknya sudah mega proyek, nah berarti lebih besar lagi. Jadi itu yang nanti akan adik-adik pelajari. Jadi saya memberikan dasar-dasar yang namanya manajemen secara umum itu bisa dilaksanakan dimanapun, di perguruan tinggi, misalnya di Biro Administrasi Umum atau Biro Keuangan atau di prodi arsitektur dan sebagainya. Itu selalu ada manajemen yang akan dilaksanakan bagaimana cara memperoleh mendapatkan tujuannya dari tujuan perusahaan itu sendiri. Dan itu berulang-ulang. Nanti akan kita lihat bedanya dengan manajemen proyek. Nah, itu nanti bisa dibaca di buku saya bab 1. Nanti akan saya buat entah itu open learning, entah itu psikologi, nanti yang mana. Kalau yang kemarin saya menggunakan psikologi, apa tetap memakai itu atau tidak, akan saya unggah bab 1, bab 2, bab 3, dan sebagainya. Oh, ini merekam. Ya silakan. Ini tadi saya lupa tidak merekam ya. Nah, kita masuk ke manajemen proyek. Kita masih punya waktu 20 menit. Jadi yang tadi itu adalah perkuliahan pertama, sekarang masuk ke perkuliahan minggu kedua. Ya. Karena ini sudah merupakan minggu kedua. Apa bedanya manajemen umum dengan manajemen proyek? Kalau di perusahaan, misalnya mengerjakan administrasi, laporan tahunan atau laporan harian, laporan mingguan, itu kan ada terus dan berulang. Tapi kalau proyek, misalnya proyek Gedung Induk Siti Walidah. Gedung Induk Siti Walidah itu dibangun hanya 1 kali. Jadi proyeknya kalau gedungnya sudah selesai, proyeknya berakhir. Jadi ciri-ciri proyek itu tidak setiap tahun berlangsung, besok seperti itu manajemen umum. Kalau manajemen proyek itu hanya terjadi 1 kali. Hanya terjadi 1 kali dalam proyek tersebut.
Karena proyeknya selalu berbeda, tidak ada proyek yang sama. Ini proyek gedung ya. Kalau gedungnya selesai ya sudah. Proyek ini hanya terjadi satu kali. Awalnya kapan, berakhirnya kapan, dan biayanya berapa. Jadi ciri manajemen proyek adalah manajemen yang dibangun dengan tujuan khusus. Umur manajemen berakhir setelah proyek berakhir dan diserah terimakan kepada pemilik proyek. Ciri-ciri kegiatannya hanya terjadi satu kali, ada awal dan ada akhir, dan ada biaya tertentu. Kemudian, tujuan dari proyek itu adalah menyelesaikan tepat waktu. Yang pertama itu jadwal waktunya. Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan. Ini ada perjanjiannya. Kontraktor harus mengerjakan mulai 1 Januari sampai dengan 1 September tahun 2022 misalnya. Ya, selama itu gedungnya harus jadi. Kemudian anggaran biayanya dikerjakan dengan biaya 40 miliar misalnya. Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. Kemudian mutu atau kualitas. Produk hasil proyek harus memenuhi spek dan kriteria yang telah dipersyaratkan. Spesifikasi ini nanti ada dalam buku yang namanya rencana kerja dan syarat-syarat untuk menjaga kualitas. Jadi kalau kita punya proyek, kita harus bisa menyelesaikan tepat waktu, bisa menjaga anggaran, bisa menjaga kualitas, dan semuanya itu untuk melancarkan proyek. Tetapi kita melihat ada sasaran proyek atau triple constraint menurut Iman Soeharto, ada yang namanya anggaran atau biaya, mutu atau kinerja atau kualitas, dan jadwal waktu itu saling tarik-menarik. Yang satu akan mempengaruhi yang lain. Misalnya jadwalnya molor, akan mempengaruhi anggarannya juga molor. Kalau mutunya berkurang, itu juga akan mempengaruhi anggarannya. Jadi antara mutu, waktu, dan biaya ini merupakan segitiga yang di sudut-sudutnya ini saling bergantung dan membuat sesuatu yang saling mempengaruhi. Sasaran manajemen proyek. Pertama, harus bisa menyelesaikan proyek sesuai anggaran biaya tepat waktu yang telah ditentukan, sesuai kualitas dan sesuai spek yang disepakati awal. Kalau sudah terlaksana bangunannya, itu akan meningkatkan nama baik pelaksana proyek berdasarkan kualitas dan hasil proyek. Kalau nama baik dari pelaksana tersebut, PT atau CV tersebut sudah bagus, biasanya akan sering dipakai, sering digunakan, dan masuk ke dalam DRM. DRM itu daftar rekanan mampu, rekanan-rekanan yang mampu. Jadi kalau mau membuat bangunan tinggi, misalnya rumah sakit, nanti pakai PT itu, karena dia sudah mampu, sudah menunjukkan hasilnya. Kalau mau membuat hotel, pakai PT yang B misalnya, karena dia sudah mampu dan sudah berhasil untuk membangun proyek yang semacam. Kemudian yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek. Hal ini meliputi ketersediaan keadaan, sarpras, dan keselamatan kerja.
pada saat ini keselamatan kerja ini sangat diperlukan. Ya, bagaimana pekerja-pekerja harus memakai topi proyek, harus memakai sepatu proyek dan sebagainya supaya tidak ada kecelakaan kerja, harus ada apa dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek, sehingga seluruh pihak terlibat akan memberikan yang terbaik untuk proyek yang sedang dijalankan. Gitu. Jadi ini menuntut kecerdasan dan kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan logika, logis, juga kecerdasan emosional untuk memimpin. Kemudian ruang lingkupnya. Hal-hal yang masuk dalam domain ruang lingkup Menpro adalah waktu proyek dimulai kapan, perencanaan lingkup proyeknya, lingkupnya seperti apa, apakah lokal, nasional, internasional, kemudian model lingkupnya seperti kebutuhan bangunan gedung, jalan, atau yang lain. Kemudian pendefinisian ruang lingkup proyek dan verifikasi proyek dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan. Contoh-contoh manajemen proyek. Bisa proyek konstruksi. Kalau proyek konstruksi adik-adik sudah banyak mengerti ya. Pembangunan sarana publik, pembangunan bendungan, gedung, pembangkit listrik, jembatan, pabrik, jalan raya, jalan tol, dan sebagainya. Proyek penelitian juga bisa, proyek padat modal, misalnya proyek padat modal dengan bantuan robot, disebut padat karena eksekusinya membutuhkan modal yang banyak. Banyaknya modal yang diperlukan hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar. Ada proyek manufaktur, adalah proyek melakukan rancangan untuk memproduksi produk secara menyeluruh. Ini contoh-contoh manajemen proyek ya. Kalau kita di proyek konstruksi, kemudian timbulnya sebuah proyek itu bisa berasal dari rencana pemerintah, bisa dari permintaan pasar, dan bisa dari dalam perusahaan yang bersangkutan. Kemudian untuk manajemennya ada manajemen operasional. Manajemen operasional itu yang dilaksanakan dalam proyek tersebut. Untuk mengoperasikan sebuah proyek ada cetak birunya, ada speknya, sehingga perencanaan dan pelaksanaannya bisa tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Manajemen operasional pemeliharaan adalah manajemen pemeliharaan infrastruktur yang sarana produksi selalu setiap saat siap. Jadi yang awal ini adalah bagaimana membuat sebuah proyek menjadi berhasil. Kemudian yang bawah, manajemen operasional, pemeliharaan, ini contohnya operasional pemeliharaan infrastruktur dalam sebuah bangunan, itu kalau yang tadi bangunannya belum jadi. Kalau yang ini bangunannya sudah jadi, maka dioperasionalkan bangunannya itu supaya bisa berjalan lancar, liftnya lancar, AC-nya lancar, tangganya lancar, semua utilitas lancar. Nah, itu manajemen operasional pemeliharaan. Nah, sampai di sini saya kira cukup. Apakah ada pertanyaan? Jadi secara garis besar, adik-adik sudah saya berikan gambaran tentang apa yang harus dikerjakan atau selama 1 semester ini adik-adik mendapatkan apa. Ya. Kemudian tugas pertama adik-adik
bisa melihat atau membaca laporan kerja praktek yang ada di arsitektur UMS atau laporan kerja praktek yang ada di mana adik-adik bisa membuat portofolio tentang proyek itu apa toh, manajemen proyek itu seperti apa, isinya bagaimana. Karena nantinya adik-adik itu akan bekerja di lapangan, ada banyak pilihan ya, ada yang bekerja di proyek, ada yang bekerja di institusi dan sebagainya. Tapi karena ini merupakan mata kuliah manajemen proyek dan biasanya diaplikasikan pada saat adik-adik kerja praktek. Jadi sebelum adik-adik ngambil kerja praktek, manajemen proyeknya sudah harus mampu ilmu-ilmunya. Jadi setiap mahasiswa saya minta untuk membuat resume tentang kerja praktek yang telah dibuat oleh mahasiswa kita. Judulnya apa? Mungkin kalau kerja praktek itu kan ada yang kerja praktek pelaksanaan, ada yang finishing, ada yang struktur, ada yang kerja praktek tentang manajemen proyek, dan sebagainya. Dan tidak boleh sama. Boleh ngambil dari universitas kita, boleh ngambil dari yang lain. Yang penting adik-adik bisa tahu tentang proyek ini seperti apa, memberikan wawasan atau gambaran tentang proyek. Saya kira itu, adik-adik nanti silakan setiap kelas, ini ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Kelas A isinya 65 mahasiswa, B 65, C 65, nanti masing-masing tolong ada ketua kelasnya, dan ada presensi yang diberikan kepada saya. Apakah ada pertanyaan? Ini masih ada 10 menit sebelum jam 10, nanti jam 10 adik-adik masih ada kuliah lagi, kuliah dari tata ruang dalam. Ya, 10 menit silakan kalau ada pertanyaan. Untuk minggu depan itu manajemen proyek jadwalnya hari Selasa ya. Hari Selasa pagi. Mungkin nanti Selasa pagi akan saya mintakan link lagi untuk kuliah yang selanjutnya. Selasa sekitar jam 9. Ya. Ada pertanyaan adik-adik? Permisi Bu, Anda bertanya. Ya, silakan. Apakah nanti sebelum dilaksanakannya ujian tengah semester pada mata kuliah ini apa ada pembelajaran secara praktek, Bu? Praktek. Ya. Prakteknya itu setelah UTS. Jadi setelah UTS itu ada hitungan-hitungan, maksudnya hitungan. Kalau yang sebelum UTS ini teori-teori, kemudian prakteknya itu adik akan prakteknya keluar, maksudnya saya minta untuk mencari dokumen-dokumen proyek yang ada di luar. Praktek yang seperti apa? Kalau praktek keluar gitu, dalam masa pandemi ini mungkin agak sulit ya. Jadi kemungkinan belum dulu. Untuk melihat proyek-proyek cukup dari YouTube. Karena kira-kiranya sama. Kalau misalnya mau membuat proyek seperti itu. Kalau enggak nanti adik-adik bisa, kalau ada pertanyaan silakan chat di
Menpro, ini grup Menpro. Yang dimaksud keluar itu seperti apa. Tapi sebelum UTS tidak mentargetkan untuk keluar. Kalau keluar itu yang dimaksud jalan-jalan bareng seperti survei bareng, begitu enggak ada. Ada pertanyaan di chat? Permisi Bu, untuk data proyeknya, untuk tugas apakah proyeknya harus sudah selesai atau boleh proyek masih berjalan? Boleh. Kalau kerja praktek itu kan sudah selesai, sudah dibukukan. Kamu hanya meresum saja. Proyek yang ada di dalam kerja praktek yang sudah dikerjakan oleh kakak tingkat, itu kamu baca semua untuk memberikan wawasan. Oh, proyek itu seperti itu. Boleh yang masih jalan, boleh sudah selesai. Ya. Ada lagi pertanyaan? Saya kira sudah cukup ya. Ini sudah, nanti kamu ditunggu yang lain. Ini sudah jam 10 kurang 5 menit. Saya cukupkan sekian. Nanti saya tunggu presensinya. Dan masing-masing kelas harus ada ketua kelasnya. Nanti bisa chat lewat grup. Untuk perkuliahan minggu depan, insya Allah akan saya infokan kemudian. Ada yang ingin bertanya? Ini ada Ramadhani, mau bertanya atau sudah? Kalau sudah tidak ada, mari kita akhiri ya adik-adik ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.